Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemilu 2024 sudah, coblosannya sudah selesai dan keriuhannya sendiri belum selesai ya. Saat saya membuat video ini, isu-isu tentang curangan pemilu dan sebagainya itu masih ramai. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pemilu-pemilu sebelumnya, yang kalah selalu menuduh yang menang curang. Dan isu-isu yang diangkat juga tetap sama, kecurangan dalam pemilu itu. Ya itu juga, walaupun salah satu partai pendukung capres itu semua masih di dalam sistem pemerintahan sendiri, tapi tetap mereka menuduh bahwa ini adalah sesuatu yang didesain segala macam. Sebenarnya aneh aja buat saya ya. Dan ini ya, mungkin hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilu itu, selebih daripada isu-isu yang selama ini digembar-gemborkan oleh para elit itu, lebih bukan suatu pendidikan edukasi pada masyarakat, tapi justru menggunakan ketidaktahuan masyarakat, memperalat masyarakat dengan pergunakan emosional mereka. Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang kecurangan, adanya surat suara yang tercoblos sebelum digunakan di TPS, itu kan dari tahun-tahun sebelumnya sudah sering terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Apa sih yang perlu kita kritisi dari situ? Kalau itu dianggap sebagai kecurangan, menurut saya itu terlalu bodoh yang melakukan kecurangan. Kenapa? Karena KPU dari awal itu kalau untuk hal yang ini sudah mengantisipasinya dengan baik, dengan cara bahwa sebelum kertas suara itu digunakan, pihak KPPS itu memeriksa dulu satu persatu surat suara yang ada, dan apabila yang sudah tercoblos itu sudah dianggap sebagai surat suara yang rusak, dipisahkan, dan itu disaksikan oleh banyak pihak, baik petugas KPPS maupun para saksi yang ada di sana. Jadi itu sangat bodoh lah kalau memang ada yang berniat melakukan kecurangan cara seperti itu. Tapi kalau memang itu sengaja dilakukan untuk mendelegitimasi KPU atau mendelegitimasi proses pemilu itu sendiri, ya itu mungkin saja, agar masyarakat yang tidak bisa berpikir secara komprehensif atau logikanya terstruktur, ya mereka percaya aja. Yang kedua, masalah Sirekap. Wah, ini juga sama seperti 5 tahun yang lalu juga bermasalah, bahkan tahun lalu tidak sampai selesai real count secara sistem itu di KPU. Kalau memang ini sebagai alat bantu, tentu sebagai sebuah alat bantu adalah alat itu digunakan untuk agar proses itu dijalankan lebih terstruktur dan lebih lebih bagus lagi. Nah, kalau sistemnya sendiri nggak bagus, bagaimana dia bisa menjadi alat bantu? Itu justru ini menjadi alat yang merusak sistem itu sendiri, karena bisa dijadikan alat untuk menyebarkan isu-isu bahwa KPU tidak netral dan sebagainya. Itu sebenarnya substansi yang harus kita kritiki pada KPU adalah kenapa sistem ini sudah 5 tahun dengan anggaran yang begitu besar kok masih kendalanya masih sama. Memangnya tidak ada pengembangan yang lebih baik? Apakah anggaran yang kurang, tidak mencukupi, atau sumber daya manusianya, tim IT yang tidak bisa membuat sistem yang bagus, yang sehingga hal-hal semacam ini yang masih terjadi gitu. Ini sangat aneh juga. Dan kita nggak tahu anggota DPR itu sebagai pengawas dari KPU itu sendiri ya, kenapa tidak sejak awal itu sudah memperhatikan ini sistem ini bagaimana bekerjanya, diawasi kan. Harusnya pada saat simulasi mereka mengawasi itu, dan kalau itu masih tidak berjalan dengan baik, itu bagaimana solusinya untuk membuat sistem ini lebih baik. Ada kesepakatan juga, alat bantu ini untuk apa, ya nggak serta-merta begitu aja kan, dan itu diatur juga dalam undang-undang. Jadi justru substansinya sebenarnya ini masalah sumber daya kita, sumber daya manusianya itu sendiri di KPU, dan ya, sama seperti di birokrasi yang lain juga. Teknologi ini kurang diperhatikan kalau menurut saya. Seharusnya kita itu sudah lebih maju lagi dalam hal teknologi, terutama
seperti KPU ini, karena ini sangat krusial, apalagi sebagai alat bantu agar membantu juga masyarakat. Quick count itu sistem sampling, walaupun dia mempunyai akurasi yang cukup tinggi, tapi kan ini tidak bisa dijadikan acuan, dan secara undang-undang juga tidak ada quick count itu tidak dimasukkan, hanya secara akademis saja. Dan kalau ada elit politik atau akademis yang bilang bahwa quick count itu berbohong segala macam, ini aneh aja, karena para lembaga survei itu kan ada juga di pihak setiap calon presiden yang terafiliasi dengan semua calon presiden ada, dan hasilnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau ada yang bilang ini bohong dan segala macamnya, justru ya perlu dievaluasi apakah dia calon pemimpin yang baik atau tidak, apakah dia memang berniat memanipulasi ilmu pengetahuan, mencerdaskan masyarakat atau tidak. Sekali lagi untuk KPU, kalau sampai 5 tahun depan hal seperti ini masih terjadi, terutama sistem Sirekap, apalagi saya tadinya berharap kita bisa menggunakan sistem digital dalam pemilihan. Wah, untuk Sirekapnya aja pun masih berantakan begini, gimana kita mau menggunakan teknologi untuk pemilihan, tidak lagi menggunakan kertas surat suara. Ya, entahlah apakah kualitasnya, sistem perekrutannya itu mungkin, atau bagaimana, itu harus diperbaiki segala macam. Dan inilah tugas dari DPR terpilih sekarang ini ya, kalau apakah mereka benar-benar bekerja untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat kita, memperbaiki semuanya sistem yang lebih baik, atau cuma keluar-keluar setiap 5 tahun. Tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.